Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah. 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 Allah masih memberi kita rahmat yang banyak, memberi kita nikmat yang banyak, memberi kita berbagai macam kenikmatan berupa tanah yang luas, ya, bumi yang subur, air yang berlimpah. Alhamdulillah, kesyukuran bangsa Indonesia terhadap Allah Subhanahu wa taala harusnya jauh lebih dari itu. Sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat, kami memandang bahwa aksi 17 ini hanyalah bentuk simbolik kesyukuran, ya, kita kepada Sang Khalik. Oleh Bapak Panglima TNI menjabarkan perintah-perintah atau gagasan-gagasan besar dari Presiden kita Bapak Jokowi, ini memang sesuatu yang menarik, ya, bagi kami tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebagai Ketua MUI melihat, memandang, sekaligus mencermati bahwa gagasan dari Panglima TNI ini adalah gagasan besar. Artinya gagasan di mana dari sisi timingnya, dari sisi waktunya, ya, bahwa di tanggal 17 itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana hari itu hari heningan kita semua, hari di mana kita merenungkan antara satu pribadi satu dengan pribadi yang lain. Dan di saat yang sama, di saat kita memperingati, ya, hari kemerdekaan kita, di saat itu pula kita disuruh lebih intens untuk berdoa kepada Allah, merasakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gagasan bahwa kesyukuran itulah yang membawa kita di tanggal 17 itu dengan harapan kedepannya bangsa ini jauh lebih maju. Artinya Bapak Panglima TNI mengajak kepada kita bahwa kita itu selalu dan setiap saat tunduk dan mengakui kesyukuran kita kepada Allah. Karena dengan bersyukur Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka saya akan nambah nikmat itu. Tapi siapa yang kufur atau tidak mau bersyukur, ingatlah bahwa siksaku sangat pedih. Ya, jadi Allah tidak mengatakan saya tidak akan kasih nikmat, tidak. Tetapi lebih dari itu, tidak hanya sekadar tidak dikasih nikmat, tapi siksa Allah, ya, sangat pedih. Karena itu Bapak Panglima TNI yang kita tahu sama-sama, setiap gagasannya itu selalu saja mensandingkan antara bagaimana intellectual quotient, emotional quotient, dan lebih utama adalah spiritual quotient. Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, ini selalu oleh Bapak Panglima sering mensandingkan ini. Karena itu sering beliau mengatakan di setiap saat itu beliau begitu menghargai, mengagumi Bapak Panglima Besar TNI, ya, Bapak Sudirman, yang dimana beliau salah satunya adalah tokoh besar sebagai Panglima, tapi juga sebagai rakyat yang selalu saja berada di tengah-tengah rakyat, dan itu memang moto dan tugasnya TNI. Tetapi terlepas dari itu, dengan melihat bagaimana Bapak Panglima Besar TNI kita itu, beliau cukup mengagumi, dan kegaguman itulah membuat ada aksi-aksi yang menggerakkan, ya, para pendahulu kita, ya, para founding father kita, agar mereka itu lebih senyum dan tertawa melihat keberlanjutan bangsa ini dengan baik. Itu yang diharapkan dengan aksi 17 ini. Sebagai tokoh masyarakat yang ada di Maluku Utara, saya menghimbau bahwa tidak ada satupun kesuksesan yang dicapai kalau tanpa dengan kerjasama dan kesyukuran. Bangsa Indonesia, terutama Maluku Utara, ini kita pernah dilanda suatu momen bersejarah yang menyakitkan, yaitu kerusuhan besar-besaran. Dan itu jangan lagi terjadi. Ya, mungkin kita dicoba atau ditegur oleh Allah, sudah diberi nikmat yang banyak, tapi tidak bersyukur.
dengan itu Anda selalu saja ya diuji dengan tidak kekompakan. Ya, dengan tidak kompak ya pada akhirnya tidak lainnya Anda saling membantai antara satu dengan yang lain, yang dimana seharusnya dan tidak boleh dilakukan itu. Tapi itu kita lakukan. Ini bagian dari ketidaksyukuran kita. Mungkin saya menganalisanya demikian. Karena itu untuk warga Maluku Utara, mari bersama-sama menjadikan momen ya gerakan 17 atau aksi 17 oleh Panglima TNI ini sebagai aksi untuk introspeksi diri. Ya. Sejauh mana kita introspeksi diri supaya diri ini itu ya tetap ya gairah dalam membangun bangsa ini, ya, tetap membangun silaturahmi, dan kita jadikan ya salah satu gagasan besar kita, yaitu kita jadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang jangan sampai dengan itu Pancasila ini diobok-obok, jangan. Kita jadikan Pancasila ini sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu tegak berdiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya barangkali yang saya pahami dari Ketua Majelis Ulama Indonesia.